Mas Adi Teh Hidayat. Saya nggak tahu Pak Adi ini kayaknya apakah yang bungsu atau paling besar. Kalau Pak Adi ini adalah paling besar, dia sudah melanggar namanya karena namanya juga Adi. Nama berada pada fitrahnya, karena Adi bukan anak pertama tapi anak yang keempat. Dedi dengan Didi itu beda-beda tipis. Dedi itu dengan Didi itu seakar dengan David, Deborah, yang artinya sangat perhatian, penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang kita doakan, karena tadi beliau pamit menyetujui pertemuan dengan Menteri Koperasi, Pak Gubernur kebanggaan kita di Jawa Barat, yang hari ini telah berhasil mentransformasikan dirinya secara antropologis dari gubernur menjadi gubernur untuk Jawa Barat. Tadinya saya mau sedikit disclaimer dulu bahwa saya tetap secara nama berada pada fitrahnya, karena Adi bukan anak pertama tapi anak yang keempat. Dedi dengan Didi itu beda-beda tipis. Karena secara linguistik, saya juga dosen di linguistik dengan nomor induk 9202 508 01984 011101. Dedi itu dengan Didi itu seakar dengan David, Deborah, yang artinya sangat perhatian, penyayang. Jadi kalau ngasih kop musik 5 juta, itu baru Dedi. Kalau Mulyadi tambah 10 juta lagi. Boleh dikutip nanti kirimkan ke Pak Gub ya. Kita doakan beliau sehat, berikan kesehatan, kekuatan memimpin Jawa Barat menuju provinsi yang silih asah, silih asih, silih asuh berkemajuan. Yang terhormat, izin saya mendahulukan irisan di sini, Sekretaris Majelis Wali Amanah. Karena ini Majelis Wali Amanah hari ini spesial membagi tugasnya pada 3 bagian. Jadi Pak Ketua, Komjen Pol Purnawirawan Pak Nanan Soekarno menjaga nilai spiritualis untuk UPI langsung dari Mekah. Sekretaris menjaga nilai ideologis yang menekankan nilai-nilai dasar fondasi keupian, dan anggota Majelis Wali Amanah Pak Gubernur menjaga nilai antropologis. Jadi sesuai namanya majelis itu dari bahasa Arab dan kata jalasa, yang mengangkat dari posisi rendah tinggi. Jadi jangan ragu Pak Rektor untuk selalu meminta 3 unsur pokok baik dari anggota, sekretaris ataupun ketua ini untuk selalu membawa UPI mengangkat dan melesat lebih tinggi. Yang kita hormati, kita muliakan Pak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Didi Setiadi, yang sudah disifati banyak oleh Pak Gub, jadi saya tidak perlu mensifatinya kembali. Yang kita hormati, kita muliakan, kita banggakan, Ketua ini spesial juga di Senat Universitas, Profesor Dr. Yadi. Ini mirip-mirip semua ini. Yang berikan orasi Adi, Ketua Senatnya Yadi, Rektornya Didi, Rais Wali Amanahnya Riyandi. Yang beda sendiri tentunya Ketua Dewan Guru Besar, Profesor Nana hari ini bersama kita, para profesor, para guru besar, para tamu undangan yang kita hormati, kita muliakan, Rektor UPI di masanya, ada Profesor Dr. Fahri Gofar, Profesor Dr. Salahuddin, Mitra Setia UPI, spesial datang jauh dari Makassar, Rektor Universitas Negeri Makassar, selamat datang Prof. Karta. Semoga nanti memberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat menjadi teman sejatinya UPI. Wakil Rektor Universitas Negeri Jakarta, wakilan juga dari UNESA hadir saat ini, para mitra tadi disebutkan baik sipil ataupun militer yang ada dalam Kodiklat AU ya Bang. Baik. Ada dari Kodam 3 Siliwangi. Kodam 3 Siliwangi ini wajib hadir ya, karena Siliwangi ini irisannya dengan kesundaan itu begitu tinggi. Bahkan tadi digambarkan oleh Pak Gub, salah satu simbolnya itu maung. Maung itu bisa disingkat juga dengan manusia unggul.
Dan UPI menjadi fondasi dasar keunggulan itu. Karena saya anggota istimewa di Barayamau Parahyangan, Bang. Ya, dia ada satu paguyuban yang menampung, mengakomodir seluruh yang berasal dari Siliwangi, itu terhimpun di Barayamau Parahyangan. Bapak Ibu sekalian dan seluruh sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia yang saya banggakan dan luar biasa hari ini, mudah-mudahan kampus kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya punya peran tambahan yang orasi sudah Pak Dedi sebetulnya. Nah, secara bahasa itu orasi pidato yang formal yang menunjuk pada substansi yang serius. Dan saya perhatikan beliau begitu serius membawa pesan-pesan kultural. Nah, saya harus mengembalikan dan mengisi itu pada nilai-nilai intelektual dengan nilai ilmiah di dalamnya. Karena itu tadi MC menggabungkan orasi dengan sifat ilmiah di dalamnya untuk kembali menguatkan nilai kultural dengan aspek-aspek intelektual. Bapak Ibu sekalian, disnatalis itu berasal dari dua kata. Dis dari bahasa Latin yang berarti hari, natalis dari nataus yang berarti kelahiran yang dievaluasi. Jadi bukan sekedar hari lahir, tapi kelahiran yang perjalanannya dievaluasi untuk bisa didapatkan nilai-nilai kebaikan yang kemudian diteruskan untuk menjadi legalisasi ke depan. Di dunia, kampus yang pertama kali tercatat mempraktekkan secara konsisten disnatalis ini adalah Bologna University yang sekarang ada di Italia. Berdiri tahun 1088. Dengan 23 fakultas, 101 tawaran program di S1 dan 108 tawaran program di S2. Kurang lebih jumlah siswanya 97.000 dalam data sensus di tahun 2006. Lebih awal dari itu, sebetulnya ada kampus di Fes, di Maroko. Rektornya perempuan, Pak. Namanya Fatimah binti Muhammad Al-Fihar. Kampus ini didirikan tahun 859. Jadi 200 tahun sebelum Bologna University. Ada yang lebih awal lagi. Namanya Zaytuna University. Berdiri tahun 737 Masehi. Tapi yang di Fes ini, namanya Universitas Qarawiyyin, ini menarik, Pak. Karena dia berhasil mendirikan kampus dengan pendekatan karakter yang berupaya sistem pendidikannya menyempurnakan 3 unsur kemanusiaan. Spiritual, intelektual, dan fisikal. Jadi berasal dari masjid, dikonversikan menjadi sebuah kampus, dan dipadukan tidak hanya mengajarkan nilai-nilai spiritual dari sisi keagamaan, tapi juga dikembangkan dengan disiplin ilmu intelektual yang melebar. Di situ ada fakultas matematika, ada astronomi, ada musik, bahkan teman-teman yang Katolik itu Paus Sylvester yang kedua, namanya Gilbert the Autic, itu pernah menjadi siswa di kampus itu. Dan saat wisuda, kemudian Fatimah binti Muhammad Fihar ini merancang sendiri kostumnya. Yang di antara kostum wisuda itu yang paling populer di antaranya adalah topi toga yang dikembangkan sekarang menjadi bagian 5 sisi. Ini sisinya 4. Para orang tua kita menyerap secara substansi topi itu, dibawa secara nasional ke Indonesia menjadi peci hitam begini tuh, yang disebut dengan kopiah. Nah, kenapa 4 sisi ini itu digambarkan nilai spiritual? Sehebat, seintelektual apapun, seluruh alumni yang lulus di kampus Qarawiyyin itu selalu harus membawa nilai-nilai kerendah hatian, nilai ketawaduan, dan terkoneksi dengan Tuhan dengan nilai spiritual yang baik. Maka ditarik makna itu oleh orang tua kita menjadi kopiah. Kopiah dalam bahasa Sunda, akarnya dari bahasa Arab. Kopiah. Kopiah dari kata khauf, takut, rendah, turun. Jadi, maaf, sepintar apapun, sehebat apapun gelarnya, seluas apapun ilmunya, ciri-ciri lulusan kampus yang baik itu adalah selalu merendah, selalu tunduk, walaupun nilai yang dibawanya betul-betul melimpah secara intelektual. Maka bajunya yang dikenakan, dibawa ke pesantren pada saat itu, dengan nama pokok namanya, dari baju takwa, walibasut taqwa dzalika khair, bawahnya disebut dengan sarung, dari kata syara'an,
kakinya itu menggunakan alas bakyak. Empat-empatnya itu memiliki makna. Jadi kopiah simbol kerendahan hatian. Jadi sekaligus kan pakai pendekatan ilmiah. Jadi kalau pakai pendekatan kultural Pak Dedi tadi, seringkali kita dapati dengan gelar-gelar yang tinggi, profesor, doktor, tapi tidak memberikan nilai keteladanan yang merendah. Nah, toga itu justru memberikan satu penekanan. Bahwa bila ada seseorang punya gelar yang tinggi tapi tidak bersifat rendah hati, maka gelarnya pun tidak sempurna melekat pada dirinya. Koko, wakwa, takwa, yang sering disimbolkan dengan baju putih. Pak, bukan putih dari atas sampai ke bawah ya. Kalau diamati katanya putih, bajunya putih, dalamnya putih, takut pun putih dari itu. Ya, saya tanya, baru saya dapatkan maknanya tadi. Gimana Pak Bu kegiatan hari ini sibuk? Saya masih sibuk bersih-bersih Ustaz. Nah, jadi lambang putih itu saya digambarkan juga dengan kebersihan, rupanya senang bersih-bersih. Oke. Menjadikan semua daerah itu tertata dengan rapi. Nah, itu digambarkan dengan takwa. Walibasut takwa. Ya, ditarik ke bahasa kita menjadi koko. Jadi sudah rendah hati, pakaiannya bersih, putih, menjaga nilai kearifan, kemudian ikatannya sarung. Sarung itu bukan bahasa Arab biasa, Pak. Kalau bahasa Arab biasa, dia disebut dengan izar namanya. Sarung dari kata syara'an. Seakar dengan syariat. Artinya jalan luas, jalan lebar yang membentang, yang disediakan bagi setiap orang yang ingin menapatinya untuk mudah melewati dan sampai pada tujuan. Seakan ingin memberikan kesan, setiap pendidik, setiap dosen, apapun gelarnya, profesor, doktor, kiai, ulama, selain hatinya bersih, selain juga rendah hati, dia selalu dengan ilmunya memberikan jalan kepada siapapun yang hadir di sekitarannya dengan luas dan lebar untuk sampai pada tujuan. Dan diawasilah dengan bakyat, ikatan dari al-baqa wal yakin. Berjalan baqa karena terkoneksi dengan Allah, yakin karena mantap punya rasa pada diri dia untuk meneruskan nilai-nilai kebaikan yang dijalani. Itulah yang pertama kali dikonsep tahun 859, dilestarikan secara ilmiah tahun 1088, ditradisikan sampai dengan ke Bandung di UPI selama 71 tahun ini sampai dengan tahun 2025. Ini pengantar dari Dis Natalis. Ini baru mukadimah ya, kita belum masuk nih. Karena temanya Dis Natalis, berarti bukan sekedar 71 tahun kelahiran. Berarti UPI menawarkan apa yang akan dievaluasi selama 71 tahun ini. Apa yang ingin dikuatkan selama 71 tahun ini? Apa komitmen yang akan dibawa menjadi visi yang melesat tinggi untuk sekian ratus tahun ke depan? Dari tempat kita berdiri, tempat kita duduk di hari Senin ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bawa sejenak kepada amanat undang-undang kita. Karena setiap kampus yang berdiri, universitas yang tegak, itu tidak mungkin bisa berdiri dan menjalankan programnya kecuali berdasar pada undang-undang pendidikan yang telah digariskan oleh pemerintah. Dan di sini titik ilmiah kita akan mulai kita kaji. Di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ada 5 poin yang menjadikan pertimbangan pemerintah untuk menghadirkan dan melegalisasi seluruh institusi pendidikan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari 5 poin menimbang ini, A, B, C, D, dan E, ada satu yang sangat menarik karena ini nanti akan menjadi dasar bagi seluruh universitas dan institusi pendidikan yang ada di Indonesia, terlebih UPI yang melekat nama pendidikan di dalamnya, sebagai ukuran keberhasilan dan kesuksesan dalam menjalankan roda pemerintahan di kampus itu sendiri. Saya bacakan pasalnya, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah mengusahakan, menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, 1, serta akhlak mulia, 2, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 3, yang diatur oleh undang-undang. Itu Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, poin menimbang pasal B dari 57 halaman
yang dipraktekkan dan mulai disahkan tanggal 8 Juli tahun 2003. Saya coba amati itu, kita riset dan dalami, ternyata undang-undang kita, bila kita compare, kita bandingkan dengan undang-undang di negara lain, yang fokus pada bidang pendidikan itu, kita memiliki undang-undang yang paling lengkap secara substansi untuk mendidik sosok manusia yang paripurna. Bapak Ibu boleh cek di undang-undang manapun terkait dengan aspek pendidikan. Anda tidak akan temukan satu bagian kalimat yang secara spesifik menyebutkan 3 unsur kemanusiaan yang potensial dididik, yang dengan 3 unsur itu akan mengantarkan manusia pada sosok manusia yang sesungguhnya, seutuhnya, dan paripurna. Apa 3 bagian ini? Manusia disebut manusia karena memiliki 3 komponen dasar. Ini yang membedakan dengan makhluk lainnya. Mas sampaikan bulan lalu di Fakultas Kedokteran. 1, ada fisiknya, bodinya. 2, ada akalnya yang membedakan dengan hewan. 3, ada rohnya, ada spiritnya. 3 hal ini yang membentuk seorang manusia jadi manusia. Hilang 1 dari 3 ini, hilang kemanusiaan. Akal tak berfungsi, akal tidak ada, maka dia berubah karakternya seperti hewan. Karena itu jangan marah kalau hewan tidak punya pertimbangan dalam bersikap. Ibu sudah nyapu, tiba-tiba ayam lewat buang kotoran. Ibu jangan marah. Karena ayam tak berakal. Hilang rohnya, meninggal dia. Hilang fisiknya, tinggal akal dengan roh, gentayangannya. Jadi 3-tiganya mesti terkumpul, ada akalnya, ada fisiknya, ada spiritnya. Dan fungsi manusia yang utuh, dia harus mengeluarkan semua potensi yang ada di 3 bagian ini untuk bisa menunaikan tugas kehidupannya sebagai manusia di muka bumi. Jadi kalau fisiknya lemah, maaf, walaupun pintar akalnya, ada spiritnya, tapi fisiknya terbatas, seperti Noam Chomsky, betul ya, yang sudah semakin sepuh, berkurang keadaannya. Ada beberapa ilmuwan yang tidak bisa bergerak, hanya digerakkan oleh komputer, pikiran-pikirannya, karena fisik terbatas dalam pergerakannya, lemah. Fisik bagus, spiritual bagus, tapi akal kurang, tertinggal. Tidak punya peradaban. Akal bagus, fisik bagus, roh tidak ada, hilang kehidupan. Maka menjadi manusia seutuhnya, membawa peran kemanusiaan untuk membangun peradaban, dibutuhkan satu sistem pendukung yang membangkitkan semua potensi di 3 bagian ini supaya seluruhnya aktif dan mendorong fungsi manusia seutuhnya. Berita baiknya Bapak Ibu sekalian, Tuhan menciptakan kita dengan semua potensi utama dan terbaik dari 3 bagian ini. Kita ambil contoh kita. Agak pelan-pelan, fisik. Yang Islam, yang Muslim, Anda boleh buka Quran surah 95 di ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku bersumpah, kata Allah, aku ciptakan seluruh manusia itu dengan fungsi fisik yang sempurna sesuai dengan kemaslahatan hidupnya. Oleh karena itu kesempurnaannya disebut dengan bashar. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Secara linguistik, bashar itu artinya makhluk yang secara fisik tampilannya bagus, secara fungsi sempurna. Jadi pada dasarnya ketika tercipta, tidak ada manusia yang tidak sempurna secara fisik. Dan takwim itu, ini ada di tentara ini, itu artinya sesuatu yang punya potensi tinggi. Jadi kalau mau dikeluarkan potensinya, itu bisa mengalahkan benda-benda fisik yang bahkan terasa lebih kuat dibandingkan dengan fisik manusia itu sendiri. Makanya jangan heran Pak, Ibu, ada manusia yang bisa menghancurkan baja. Ada manusia yang bisa bengkokkan besi. Ada manusia yang bisa mecahkan batu. Padahal secara fisik, batu lebih kuat dibandingkan dengan otot manusia. Baja lebih kuat dibandingkan dengan fisik manusia. Tapi ketika Tuhan mengatakan ada potensi yang terbaik dari fisik ini yang bisa digunakan untuk mengalahkan materi apapun yang bahkan ada di muka bumi ini. Nah, sekarang pertanyaannya,
untuk mengeluarkan potensi itu. Bagaimana semua itu bisa dihasilkan? Maka pendidikan apa yang cocok untuk mendidik fisik supaya keluar seluruh potensi? Bergerak cepat, akal. Ini sosok yang kecil, tingginya sekarang jarang ada yang lewat 200 cm, jarang yang lebih dari 2 meter, tapi Masya Allah dengan komponen kecil yang ada di otaknya, tiba-tiba bisa bikin pesawat, tiba-tiba bisa buat gedung, tiba-tiba bisa buat mobil listrik. Potensi apa yang ada di dalam otak ini sampai digambarkan di Quran surat 2 ayat 31 itu, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Semua potensi-potensi pengetahuan yang tersimpan di dalam akal itu kalau dikeluarkan, kata Allah bisa menghasilkan kebaruan-kebaruan yang bahkan saat ini belum dipikirkan oleh manusia. Pertanyaan dasarnya, apa instrumen untuk mengeluarkan seluruh potensi itu sehingga bisa tampil ke permukaan? 3, di bagian intinya. Dan terakhir nanti kita akan padukan. Akal tanpa bagian ini tidak hidup. Fisik tanpa bagian ini tidak hidup. Ternyata fisik punya jantungnya, otak punya jantungnya, dan yang ketiga pun di bagian spiritual ini memiliki jantungnya tersendiri. Itulah titik pusat kehidupan yang disebut dengan roh, yang tahun 1991 ditemukan perangkat ini oleh Edward R. Moore sampai dia menulis buku tentang neurokardiologi yang menjelaskan di dalam tubuh manusia di serambi kanan itu ada satu titik kehidupan, ada jantung yang memiliki otak dengan 40.000 saraf. Disitulah dia memberikan perintah, dia membaca, dia memikirkan, dia mendengar, dan dia memberikan dorongan-dorongan kehidupan. Titik inilah yang disebut dengan takwa, melahirkan karakter moral. Di sini melahirkan karakter intelektual, di sini melahirkan karakter kinerja. Jadi manusia hidup, Bapak Ibu sekalian, dari perintah karakter moralnya, masuk dikonstruksikan di karakter intelektualnya, diteruskan ke seluruh bagian tubuhnya untuk beraktivitas disebut dengan karakter kinerja, maka jadilah manusia yang tuh. Pertanyaannya, 71 tahun UPI berdiri sampai hari ini, dari 3 bagian pokok yang harus dididik ini, berapa yang telah disempurnakan, berapa secara proporsional yang telah diterapkan, sehingga membentuk manusia yang secara spiritual punya karakter moral, secara intelektual punya daya pikir yang kuat, dan secara fisikal dia sehat dan mampu menerjemahkan pikiran-pikirannya menjadi karya yang bermanfaat. Saya ingin elaborasi ini dalam 10 menit ke depan saja, supaya nanti jadi catatan di setiap fakultas yang mungkin bisa disinergikan untuk membangun lebih ke depan. Saya mohon maaf karena ini punya banyak nilai ilmiah, maka orasi yang akan saya sampaikan barangkali akan membawa sebuah puncak nilai karakter yang diharapkan menjadi spirit bagi seluruh sivitas akademiknya UPI ke depan. Bapak Ibu sekalian, di dalam karakter moral itu ada 2 potensi. Satu, yang menghimpun semua nilai kebaikan, dan yang kedua, ini asalnya sebetulnya sebagai katalis yang memancing nilai baik ini keluar, dan dia disifati dengan nilai-nilai lawannya sebagai hal yang dianggap tidak baik. Jadi kalau di sini, ini misalnya ada jujur, ada sabar, ada rendah hati, semua aspek nilai-nilai kebaikan secara akumulatif ditampilkan dengan sebuah kata, dan kata ini murni Tuhan yang berikan, sekalipun dia berasal dari bahasa Arab. Karena orang Arab sendiri sebelum datangnya nilai Islam itu, ini nggak kenal istilah ini, Bu. Pak, kata ini yang bernama takwa namanya. Takwa. Di takwa itu akumulasi semua nilai-nilai dan potensi kebaikan yang tertanam dalam jiwa paling dasar pada setiap manusia. Ada jujur di sini, ada sabar, ada rendah hati. Lawannya yang menjadi katalis ini supaya muncul, itu disebut dengan fujur namanya. Jadi ada fajar, ada infajar, ada fujur. Sesuatu yang memancar secara material, ya, dan keluar membawa manfaat, itu infajar namanya. Bapak gali sumur, keluar air.
Orang Arab mengatakan infajarna minal bi'r, airnya memancar dari sumur yang digali. Matahari mengeluarkan cahaya pertama, memecah kegelapan, membawa terang, memberi manfaat, itu disebut dengan fajar namanya. Tapi hati-hati ya. Pancaran yang membawa sifat-sifat yang kurang baik yang ada dalam jiwa kita, lalu memberikan satu dorongan kepada akal untuk dikonstruksikan dan menjadi sikap pada fisik. Itu fujur namanya. Di sini ada jujur, di fujur ada dusta. Jadi Anda katakan tidak ada dusta di antara kita, tetap potensinya ada. Di sini ada sabar, di sini ada amarah. Di sini ada rendah hati, di sini ada sombong. Cara kerjanya bagaimana? Asal mulanya, semua sifat fujur ini diciptakan Tuhan sebagai katalis supaya takwanya muncul. Ini Pak Rektor izin, Prof, saya sedang dalam proses dengan dekan Fakultas Kedokteran untuk meriset dengan menggunakan salah satu alat tertentu, membaca gelombang-gelombang takwa dan fujur ini, bagaimana secara aktif sampai ke otak dan diteruskan ke fisik. Ya. Kita akan follow up itu. Nah ini cara kerjanya, asalnya sabar, ini bisa muncul kalau katalisnya hadir, yaitu amarah. Di amarah itu diciptakan pada fujur, sebetulnya bukan ingin membuat manusia pemarah, Pak, bukan. Tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau tidak ada marah, nggak mungkin orang bisa sabar. Kalau nggak percaya, ibu nanti pulang ke rumah. Tunggu suami. Saat suami datang, tak ada hujan, tak ada angin, tak ada badai. Ibu katakan pada suami, papa yang sabar ya. Kira-kira apa respon suami? Mama sehat? Sehat? Jadi sabar itu bisa muncul kalau ada amarahnya. Jujur itu bisa muncul kalau ada katalis dustanya. Jadi Tuhan menciptakan dusta itu bukan ingin membuat manusia itu pendusta, bukan. Tapi supaya jujurnya muncul. Sama kayak begini, Bu, Pak. Qad aflaha man zakkaha. Cenderung manusia hidupnya akan sukses, akan bahagia, akan berhasil kalau mampu menyucikan yang takwa ini dari yang fujurnya. Kira-kira kalau nyuci itu buang pakaiannya atau buang kotorannya? Kotoran ya? Baik, ada nggak orang nyuci pakaiannya buang gitu? Pakaiannya buang, kan nggak ada ya? Buang kotorannya supaya yang tampil apa ya? Bersihnya. Jadi kotoran diciptakan secara filosofis bukan ingin menjadikan pakaian kotor, bukan. Tapi supaya bersihnya itu muncul. Sebab kalau nggak ada yang kotor, mustahil yang bersih muncul. Ini gelas kalau didiamkan lama-lama kotor. Dibersihkan supaya muncul lagi bersihnya. Kotoran yang didatangkan pada gelas, cara filosofis bukan ingin menjadikan gelasnya kotor, tapi supaya bersihnya aktif. Demikianlah fujur itu dibersihkan dengan takwa, diciptakan karakteristik yang kurang baik. Secara filosofis awalnya bukan ingin menjadikan manusia tidak baik, bukan. Tapi supaya sifat baik yang muncul ke permukaan dan terlatih dengan nilai-nilai yang disebut sebagai katalis. Hanya sayangnya, maaf, ada bagian dari tubuh kita juga yang aktif. Tepatnya di sebelah kiri. Di sini ada serambi kanan. Melalui vena cava nyerap oksigen. Belum sempurna seutuhnya. Di serambi diolah, diteruskan ke bilik kanan. Bilik kanan diteruskan ke serambi kiri. Serambi kiri teruskan ke bilik kiri. Dari sini ke aorta, disebarkan ke seluruh bagian tubuh. Ketika akan menyebar ke aorta, sudah ada makhluk satu yang menunggu. Disebut setan namanya. Disebut setan. Setan itu kira-kira asalnya makhluk atau sifat? Asalnya sifat, Pak. Ini saya akan masuk kepada inti pendidikan dan akan memberi penguatan pada nilai UPI. Asalnya sifat. Dari kata syaitan. Sesuatu yang menjauhkan dari fungsi baiknya. Jika melekat pada satu bagian, menjadi sebuah makhluk, maka berubah syaitan menjadi syaitan. Makanya kenapa makhluk ini pertama kali tidak disebut setan, disebutnya iblis. Dari kata balasa, yang tertutup baiknya dengan buruknya. Lawannya libas, yang menutup buruk dengan baik. Kenapa pakaian ini disebut dengan libas? Karena pakaian ini menutup segala yang buruk yang tidak ingin tampil,
dengan nilai-nilai kebaikan yang dihadirkan. Lawannya iblis. Kenapa iblis disebut dengan iblis? Karena dia punya sifat-sifat yang buruk, menutup nilai-nilai kebaikan yang ada pada dirinya. Ketika itu difungsikan untuk membawa setiap anak manusia menjauh dari sifat potensi takwanya, maka keluarlah sifat baru disebut dengan syatona, menjauhkan fungsi takwa dari asalnya dan menjadikan fujur berdiri sendiri keluar dari fungsi dasarnya sebagai katalis dari takwa itu. Maka dia punya ruang sendiri, keluar dari sini kepada nafas, nafas dari bahasa Arab, tempatnya fujur, dari nafas tembus ke kolbu, dari kolbu keluar ke sodrun, dari sodrun tembus ke akal, jadi perilaku. Karena fujur keluar dari nafas, perilakunya jadi buruk, buruk dalam bahasa Arab disebut su, nafas bertemu dengan su, berubah nama menjadi nafsu. Ini asal. Maka keluarlah takwa dilawan dengan nafsu. Di dalam tubuh manusia, semua fungsi takwa yang terkait dengan sifat manusia disebutkan 115 kali. Dari 240 kali penyebutan. Nafsu disebutkan 115 kali. Yang provokasi nafsu tadi disebut dengan setan. Yang mensupport sifat takwa disebut dengan malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88. Nah, jadi kalau fungsi dasarnya keluar, di takwa ini keluar misalnya, semua karakter, semua potensi baik. Ditembuskannya kemana? Masuk tadi, tembus ke otak, tembus ke akal. Akal inilah yang akan memfungsikan dengan seluruh strukturnya bagaimana perintah ini cepat dilakukan oleh tubuh. Jadi akal ini nggak punya perintah, Pak. Dia hanya mengkonstruksikan bagaimana perintah dari takwa ataupun fujur dari jiwa ini itu cepat dilakukan oleh tubuh. Di fungsinya hanya mengkonstruksikan supaya apa yang diperintahkan cepat dilakukan. Dia pernah. Karena itu kalau kampus hanya membentuk siswa yang cerdas akalnya, tapi tidak mendidik sampai ke nilai jiwanya, niscaya dia berpotensi membentuk siswa-siswa yang terlahir dengan nilai intelektualitas tinggi, tapi tidak menjamin karakternya bisa benar dalam berkehidupan. Itu yang disinggung oleh Pak Mugani. Jadi beliau bicara secara fakta kulturalnya, saya bicara secara nilai intelektual dan ilmiahnya. Kenapa keluar yang profesor, yang doktor, yang pejabat, yang tidak bager dan cager? Gitu kan? Karena yang dididik hanya akalnya saja. Sedangkan fungsi moralnya tidak. Dan sistem pendidikan ini sebetulnya menyalahi undang-undang. Kenapa? Karena amanat pertama kali undang-undang kita, itu sebelum mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menata intelektual, diharapkan menghadirkan takwa dan imannya itu, supaya kecerdasan itu dipandu oleh moral. Nah, sistem ini yang jangan sampai terjadi di UPI dalam 71 tahun di Stakalis. Itu poin dasarnya. Jadi kalau sekarang banyak diskusi tentang akal sehat, sehatnya akal itu tidak memberi perintah. Dia tetap netral. Jadi tugasnya hanya bagaimana mengkonstruksikan supaya cepat dilakukan oleh fisik. Perintah datang dari sini, semakin diisi, semakin pintar, semakin hebat secara intelektual, semakin cepat dieksekusi perintah yang datang dari moral. Makanya kajian akal netral, Pak. Dicaci netral, dipuji juga netral. Akal yang sehat, itu hanya akan membawa dialektika. Tapi nggak memberi solusi. Makanya kajian akal sehat itu seringnya argumentasi. Dialek. Ditanya solusi nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada sumber moralnya. Semuanya di sini. Nah, kampus yang mengaktifkan akal sehat, itu bagus. Karena akan mempercepat semua perintah diteruskan kepada fisik. Tapi kampus yang tidak mendasarkan dan menguatkan nilai moral, itu juga bisa berpeluang membahayakan. Karena dikhawatirkan ketika nafsunya yang aktif, maka perintah nafsu ini yang kemudian akan dibawa dan diteruskan oleh konstruksi akal dan dipercepat sampai ke bagian tubuh untuk bertindak. Ini hebatnya manusia begini, Pak Ibu. Semakin pintar akalnya, semakin cepat diteruskan ke seluruh bagian tubuh. Tapi kalau sumbernya salah, ini bermasalah. Contoh, lawan dari jujur apa tadi? Dusta ya. Ini nggak pernah dikeluarkan sifat takwa. Nggak pernah dilatih jujurnya. Keluarlah sendiri dusta. Di sini sudah pintar. S-nya sudah bagian tertinggi. Kan kita itu 5 S kan. SD, SMP, SMA. Ya?
Tambah 3 lagi, S1, S2, S3, jadi 6 tuh. Oke? Semakin pintar, semakin tinggi, semakin luar biasa asupan ke akalnya, tapi yang mensupport dustanya. Maka dusta, kalau dikemas baru SD, itu masih biasa. Anak SD berdusta, kita bisa langsung tahu, Pak. Karena dustanya masih ada polosnya. Anda bayangkan, S3 berdusta. S2 berdusta. Saya dengar dari KPK, sekarang kode korupsi saja, itu sudah variatif. Yang terakhir ditemukan kode korupsi dengan bentuk pengajian. Ustadznya sudah datang, pengajian akan dimulai, zakat akan dibagikan. Bayangkan. Zakat itu digambarkan sebagai uang korupsinya. Ustadznya pembawanya, pengajian momen untuk korupsinya akan dimulai. Hampir terkecoh penyidik saat menyadap, karena digambarkan sebagai ustadz yang akan mulai pengajian. Bayangkan. Karena intelektual kan pintar. Coba yang ditangkap KPK itu. Pintar-pintar. Kalau mau dicek kampusnya juga, sekolahnya tinggi-tinggi. Tapi bagaimana kemudian kepintaran itu tidak membawa kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Karena fokusnya ke sini. Kurang ke sini. Sekarang, Pak Buk tadi menyampaikan bacaan yang didasarkan pada experiences, pengalaman. Pengalaman membentuk sifat kepintaran tersendiri, kecerdasan sendiri. Nah, persoalannya, pengalaman yang tidak didukung dengan sifat moral pun bermasalah juga. Itu nyuri motor kalau banyak pengalamannya. Di Eropa, itu ada pencurian sekarang sebab heboh hanya berlangsung dalam 4 menit. Berdasarkan pengalaman, 8 barang antik hilang. Yang paling menarik, sekarang di lapangan, saya baru ngajar di Bareskrim beberapa waktu lalu, ada tindakan kriminal yang menjadi paradoks karena membawa nilai moral di dalamnya dalam konsep yang salah. Jadi ada ketua pencuri motor mengetes anggota baru untuk mencuri dalam waktu 5 detik. Begitu 5 detik kemudian dilakukan, ternyata kurang berhasil. Yang kedua, bos susah. Bosnya bilang, sabar, teruskan. Anda bisa bayangkan sekarang, ya, sabar itu bisa dikooptasi, ditempatkan pada nilai moral yang tinggi. Dan itulah realitas yang kita dapatkan sekarang. Oleh karena itu, bagaimana kemudian solusinya supaya bisa dihadirkan menata kehidupan berbangsa bernegara ini? Karena begini, seluruh bagian institusi yang menggerakkan roda pemerintahan dan kehidupan berbangsa bernegara ini, itu hampir kita temukan semua dasarnya ada nilai takwa di dalamnya. Ini ada tentara, tentara itu jadi tentara, ada Sabta Marga. Sabta Marga itu dari 7. Nomor 3-nya takwa. Kami, Ksatria Indonesia, yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Ada polisi, Tenggata. Tenggata itu dari 3, satunya takwa. Kami, polisi, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Di kehakiman itu ada Pancadharma. Dari 5 dharma itu, nomor 1-nya takwa. Kami hakim Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Di Undang-Undang Pendidikan sudah saya singgung. Jadi ternyata, jadi tentara pun gak bisa langsung jadi tentara, kecuali syarat pertamanya takwa. Jadi hakim, takwa. Jadi jaksa, takwa. Syarat menjadi calon presiden, 13 syarat itu. Syarat pertamanya, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dari 13 syarat itu. Jadi takwa itu fondasi dasar, membawa karakter moral yang baik, dan tidak ada satu fungsi yang secara institusional menanamkan nilai-nilai ketakwaan itu berdasarkan amanat undang-undang, kecuali institusi pendidikan yang puncaknya ada di universitas. Yang istimewanya kita dan berbahagianya kita, nama kampus kita sudah membawa 2 hal ini dan diterapkan untuk membangun Indonesia dengan nama Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, tapi sebagai bukti, itu tidak bisa dibuktikan dengan tepuk tangan. Kita harus turun tangan. Ketika T-nya hilang, menjadi ulun angan. Semua berharap. Nah, di Natalis yang ke-71 ini, kita harapkan
Bagaimana caranya kita bisa kembali menguatkan visi, misi keupian kita, bukan sekedar menjadi pelopor dalam intelektual, unggul secara intelektual, tapi juga menanamkan nilai-nilai moral yang di dalamnya menawarkan kepada Indonesia, jika Anda ingin menemukan tokoh-tokoh bangsa terbaik yang kelak membangun bangsa, maka UPI adalah solusinya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya sangat berbahagia menjadi satu dari dosen UPI yang CPL-nya saya lihat ada nilai religius dalam. Itu yang saya terapkan di kampus, jadi Pak Hardika ini pertama-tama kami pengampu di linguistik. Saya kalau ngajar agak beda, Pak. Kita tampilkan ayatnya dulu, baru secara ilmiahnya apa, baru diolah secara akademis. Karena kampus kita punya CPL dengan akademik, ilmiah, dan religius. Nah, itu yang kemudian kita harapkan diterjemahkan dalam semua bagian fakultas yang ada di kampus ini, tentunya dengan berkeyakinan menghargai, menghormati, dan memberikan hak setiap insan beragama yang ada di kampus ini. Ini bagian penting yang ingin saya utarakan dalam orasi ilmiah ini. Dan terakhir, saya ingin sampaikan 3 hal sebagai bagian pokok penutup dari apa yang telah saya uraikan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Semua bergerak secara dinamis. Saya mengampu kurang lebih 25 negara di Quantum Mechanics Institute. Dan semuanya punya persoalan yang sama sekali. Intelektualitas tinggi. Secara fisik semua ini jadi yang terkuat. Amerika tampil jadi yang terkuat. Tiongkok yang 30 tahun lalu sudah berupaya mereformasi berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa bernegaranya, sekarang tampil dengan yang terkuat. Rusia juga demikian, membangun bridge dengan blok tertentu, semua tampil jadi yang terkuat. Dan itu diparadekan dalam pertemuan kemarin di Mesir. Tapi celakanya, semua kekuatan-kekuatan itu tidak diimbangi dengan nilai moral yang tinggi. Sehingga dikhawatirkan akan timbul potensi-potensi kerusakan yang juga sedang. Riset virus di bidang kesehatan, kedokteran. Ketika ada moral itu bagus. Bagaimana mengobati setiapnya potensi-potensi keburukan yang hadir. Tapi ketika moralnya hilang, maka virus itu hanya akan ditebarkan guna mencari keuntungan-keuntungan materi yang bisa dikumpulkan. Maka muncullah wabah-wabah penyakit yang kadang sulit tertanggulangi. Sekarang, semuanya menjadi satu ekosistem yang utuh dan bertebaran berlomba-lomba menebarkan potensi-potensi. Ini masalah kita secara global yang menjadi amanat Undang-Undang Dasar supaya kita aktif menjadi solusi, memberi solusi di dalamnya. Dan problem dasarnya, saya ingin tekankan secara spiritual, 15 abad yang lalu, seorang sosok bernama Muhammad SAW pernah mengingatkan potensi-potensi. Beliau mengatakan, yushiku alla taquma as-sa'atu. Akan tiba satu era, dalam pergantian era itu, Anda akan temukan yuqadul ilmu, kepakaran mulai mati, para pakar mulai tidak dianggap, para guru-guru besar ilmunya mulai tidak dihargai. Kenapa? Di hadis lain disampaikan, akan muncul sosok-sosok yang tidak jelas, tiba-tiba tampil ke hadapan, memberikan banyak fatwa dalam kehidupan, dan itu diikuti, ada followersnya, ada subscribers. Terjadi sekarang? Terjadi. Wa yataqarabul zamanu wa tataqarabul aswaq. Ditandai dengan apa? Ketika era itu datang, waktunya akan terasa cepat. 1 tahun terasa sebulan, sebulan terasa seperti sepekan, sepekan terasa seperti sehari, dan sehari terasa seperti sekilatan. Kayaknya baru tahun lalu ditnatalis, sekarang sudah ditnatalis lagi kan? Terasa? Tataqarabul aswaq, akan terjadi percepatan digital, tandanya pasar akan cepat dan mudah untuk diakses. Dulu secara manual, sekarang segala hal mudah diklik, barangnya datang. Fokus baik-baik, antashirul fitan, yantashirul kadhib. Ketika 3 hal ini sudah ada, maka problematika sosialnya bertambah, fitnahnya semakin kompleks, dan manipulasi yang kita dapatkan semakin meluas, karena berubah eranya menjadi disrupsi dari yang tadinya semua on-site, online, offline, semua berubah, ditambah dengan kehidupan dunia maya, online. Sekarang pemerintahan pun terdampak.
institusi terdampak. Saya tidak tahu kampus kita mudah-mudahan tidak terdampak banyak, karena kepuasan kinerja, keberhasilan kinerja sekarang ukurannya berubah jadi kepuasan publik. Jadi masalah. Kita punya standar kinerja, KPI-nya ada, parameternya ada. Kalau tercapai itu, artinya berhasil. Sekarang berubah, publiknya puas. Netizennya protes nggak? Kita tak kelola kehidupan yang dilakukan di dunia nyata, ternyata penilaiannya beralih ke dunia maya. Jadi tidak berimbang. Nah, apa yang harus dilakukan dalam suasana seperti itu? Jika ada nuansa demikian ditampilkan dalam narasi spiritual, maka sebetulnya itu tantangan pada orang-orang dan institusi yang hidup di zaman itu untuk memanfaatkan kemajuan dimaksud dengan membawa nilai moral yang positif dan mengubah instrumen itu menjadi perangkat-perangkat kebaikan. Disinilah yang saya harapkan UPI mengambil peran itu, yang tidak hanya unggul dalam menerjemahkan nilai intelektual dalam kampus dunia pendidikan, tapi membawa perangkat-perangkat berkemajuan tadi sebagai instrumen untuk menata manusia dengan 3 sifat dan 3 karakter yang kita harapkan. Walaupun ini bukan PR mudah, Pak Rektor. Kemarin saya ngasih kuliah umum, tapi saya nggak sebutkan fakultasnya. Setelah selesai, saya sampaikan, saya komen begini. Kalau saya jadi dekan ya, 90% yang akan lulus. Anda tahu kenapa? Duduk, tertata, depan, tengah, belakang. Kita sampaikan materi, belakang masih tidur, di tengah main game. Lalu kemudian kita berikan kalimat-kalimat untuk memberikan pimpinan, kembali fokus. Saya berikan beberapa kata, apa pentingnya tidur, di mana tidur ditempatkan, dan sebagainya, apa hubungan dan tangkapan pengetahuan. Ternyata kalimat itu tidak berefek, makin tidur. Saya tugaskan adik saya di belakang, coba kamu putar, kamu cek tuh. Yang lihat handphone itu apa, dia merekam atau apa. Ternyata laporannya 90% main games. Padahal yang kita terangkan sesuatu yang baru, yang belum pernah didapatkan. Dan tidak diajarkan di tempat manapun. Dalam konteks fakultas itu. Anda bayangkan? Dan kita dihadapkan pada situasi itu. Oleh karena itu, kembali ke UPI, tawarannya dalam Disnatalis yang ke-71 ini, saya harapkan tahun depan yang ke-72. Ada perubahan berkemajuan yang ditawarkan oleh UPI, bahwa Disnatalis ke-72 berbeda dengan 71. Disnatalis ke-72, UPI sudah berupaya mencetak manusia Indonesia yang seutuhnya, yang punya kekuatan intelektual, punya kekuatan moral, dan punya kekuatan fisika. Nah, sebagai penutup, dalam konteks menguatkan itu, jangan tepuk tangan dulu. Saya akan komitmen untuk membersamai kampus ini guna mewujudkan 3 capaian tadi, Pak Rektor. Bulan depan insya Allah saya akan ajak 10 orang untuk melakukan riset di Saudi Arabia. Tujuh mahasiswa pasca sarjana, 1 kaprodi, ya, 1 mungkin dekan pasca kalau berkenan nanti. Tapi bukan umroh. Kalau umroh itu hanya bonusnya saja. Kami ingin menganalisis karakteristik manusia dari segi identitas sosial dari berbagai negara yang datang ke Tanah Suci, seperti apa karakteristiknya, bagaimana identitas sosialnya, membentuk karakter seperti apa, dan hasil riset itu saya harapkan Pak Mahardika bisa dikumpulkan menjadi sebuah data utama, satu-satunya kampus di muka bumi hari ini yang punya data karakter manusia dari berbagai negara itu saya harapkan ada di UPI. Jadi kalau datanya tidak terkumpul nanti, itu dosa besar. Yang kedua, bulan depan juga insya Allah, bila kami yang tidak berangkat, mungkin Pak Rektor nanti bisa sertakan delegasi juga. Delegasinya akan datang, kita kuatkan beberapa fakultas. Kan saya lihat tadi yang Eropa sudah ada, dari Asia Timur sudah ada, China, Korea, Jepang. Mungkin nanti kita sedikit tambahkan yang dari Afrika dan dari Timur Tengah, Asia Barat. Mungkin dari Tripoli ya Pak ya, salah satu kampus yang kuat di bidang bahasa, linguistik, kita bisa perkuat nanti. Saya sudah telepon rektornya dan dia bersedia bahkan untuk datang ke sini membangun kerjasama untuk menguatkan UPI. Ya. Terakhir, sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian,
Presiden saya lihat banyak sekali berpikir dan fokus mengembangkan 3 aspek ini. Untuk aspek fisikal, walaupun belum sempurna sepenuhnya, MBG banyak dikuatkan walaupun PR-nya mesti banyak. Ya tadi saya katakan, kalau moralnya tidak ditata, ya hasilnya tidak akan sempurna. Secara intelektual, ya kita patut bangga juga. Saat ini akan ada penguatan-penguatan, LIN-nya diperkuat, fokusnya lebih didalamkan lagi. Dan insya Allah, mulai hari ini Pak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berhalangan hadir karena tadi malam setengah 10 itu broadcast, baik di kementerian ataupun sampai UKP, karena ada satu ekspos yang akan berlangsung di Jakarta di negara ini, yang mengembalikan aset negara dalam 1 tahun pemerintahan. Tapi insya Allah kita akan agendakan kembali Pak Rektor dengan Pak Menteri Pendidikan Tinggi supaya bisa hadir di sini setelah pertemuan di Natalis ini. Poin besarnya adalah peran yang diberikan kepada beliau cukup tinggi, dan berita baiknya saya meminta untuk menguatkan dasar-dasar kebangsaan melalui riset sebagai UPI fondasinya, dan itu alhamdulillah Menteri Koperasi setujui, Menteri Pendidikan Tinggi juga siap, dan mudah-mudahan nanti magangnya bukan hanya di masyarakat, tapi nanti bila ada peluang-peluang riset sampai di kementerian, saya harapkan UPI bisa menampilkan wajah-wajah terbaik dari mahasiswa kita untuk hadir di dalamnya. Tinggal PR-nya, barangkali secara spiritual, saya hanya ingin mengusulkan dan berharap saja, mungkin kalaupun bisa diupayakan, ini heterogen, ada yang Muslim, ada yang Kristen, dan lain sebagainya, saya harapkan nilai-nilai keagamaan lebih diperkuat lagi, sesuai dengan keyakinannya masing-masing, yang diharapkan dengan itu bisa menjadi berbeda. Untuk tahun ini, saya akan memberikan kontribusi insya Allah, untuk yang Muslim, mungkin Pak Rektor, saya akan minta Mas Dika tolong dicatat ya, di Quantum Air Institute, tolong buatkan tim, nanti siapkan 10.000 paket, satu paketnya ada 30 ribu, Pak. Kalau 10.000 itu artinya 30.000 buku, 30.000 buku itu kami siapkan untuk mendukung karakter moral, sebagai bagian dari implementasi takwa di UPI ini, dengan program khusus, percepatan memahami, menghafal, dan mengamalkan isi Al-Quran dalam dunia pengetahuan. Nanti ada beberapa tim yang insya Allah kita siapkan. Mungkin pekan ini didistribusikan, ada 10.000 paket nanti. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang tertarik untuk masuk ke situ, ya saya perkenankan, dipersilakan. Sekarang sudah digunakan di 3 kampus di Indonesia. Ya, saya berharap di kampus tempat saya mengajar, ada juga nanti beberapa mahasiswa atau bahkan dosen yang bisa mengikuti itu. Berita baiknya apa? Berdasarkan riset yang telah berkembang dan kita lakukan di beberapa kampus ini, siswa-siswa yang Muslim khususnya, yang mengambil program ini, terjadi perubahan dan percepatan bahkan pada nilai intelektualitasnya. Jadi kalau memahami sesuatu itu bisa cepat, memahami sesuatu bisa mudah, dan tidak mudah lupa dalam menjaganya. Kita akan mulai itu. Saya tidak ingin hanya sekedar jadi orasi verbal yang disampaikan, tapi saya ingin menyampaikan langkah-langkah positif yang harus dimulai, yang harus diperkuat, dan dengan itu diharapkan UPI melesat, UPI unggul, UPI jadi pelopor, maju dengan karakter moral yang kuat, dengan karakter intelektual yang teruji, dan dengan karakter fisik yang siap membawa 2 karakter tadi, membawa Indonesia terbang tinggi, menginspirasi dunia, berkemajuan, dan emas sampai dengan tahun 2045 setidaknya yang kita harapkan untuk dicapai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf karena saya harus fokus pada nilai ilmiahnya, karena nilai antropologis dan kulturalnya sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Pidato normatif sebagai laporan sudah disampaikan oleh Pak Rektor. Jadi saya dengan terpaksa harus mengurai nilai-nilai itu untuk menjadi riset-riset dan capaian-capaian ke depan. Terima kasih, semoga bermanfaat. UPI unggul, UPI maju, UPI pelopor, UPI melesat di dunia berkemajuan. Hari ini kita sampai di 300, tugas kita tahun depan hilangkan nolnya 1 jadi 30, tahun depannya lagi hilangkan nolnya 1 jadi nomor 3, dan ke depan kita kurangi 3 jadi 2, 2 menjadi 1. Jangan sampai hanya jadi Universitas Pendidikan Indonesia nomor 1 di Indonesia, tapi kita naikkan levelnya sampai di Asia Tenggara, sampai di Asia, dan menginspirasi dunia. Dari Bandung melesat untuk dunia. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Adi Hidayat. Sungguh sebuah orasi ilmiah yang sangat bernas dan penuh hikmah.